balik lagi di Dandelions Daffodil Podcast bersama Cio and Lee. Well, di podcast kali ini kita bakal bagi-bagi cerita yang semoga cerita ini dapat memberikan semangat baru buat kamu dalam melewati kehidupan yang penuh dengan jalan berlubang dan hambatan. Tapi, gimana pun keadaannya, namanya hidup pasti berharga. Karena setiap hidup punya cerita yang mesti diselesaikan. Oke, kalau gitu mari kita mulaikan podcast kali ini. Dandelions Daffodil Podcast episode 2. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Kalau boleh cerita, dulu waktu kecil kita ini orang yang paling pemberani ya. Berani buat bilang kita akan jadi orang yang seperti apa di masa depan. Ditanya soal cita-cita, dengan lantang bakal bilang, aku akan jadi dokter, pilot, presiden, atau bahkan kamu sama seperti aku yang dengan percaya diri bakal bilang jadi astronot, lalu pergi keluar angkasa, terus ketemu planet yang mirip bumi, yang ternyata penemuan ini adalah penemuan yang didambakan oleh para ilmuwan. Dengan bangga akan dikasih penghargaan dan diminta segera turun ke bumi. Sampai di bumi, kita terkejut. Ternyata udah disambut rakyat dunia dengan beribu-ribu kamera yang mengarah ke wajah. Sejak hari itu, kamu penuh dengan keberuntungan. Bahkan soal uang seperti hujan cuan. Waktu kecil enak ya. Ngelihat dunia hanya soal hitam dan putih. Apa yang disuka diperjuangin, yang enggak ditinggalin. Gak ngerasa kesepian karena selalu dilingkupi dengan teman-teman yang selalu ada. Seiring bertambah usia, makin tua makin gak tahu kemana jalannya. Yang semula di waktu kecil optimis dengan masa depan, tapi semakin berumur malah dibuat bingung dari keoptimisan yang udah dibuat. Kebingungan yang terbuat hanya beralasankan dengan tidak punya kemampuan ataupun gak ada bakat. Arena bermain juga semakin kecil. Teman yang sedia kini pergi dengan tujuannya sendiri, meninggalkan aku yang terlalu berharap selalu bersama melewati fase yang rumit. Aku tertinggal melihat mereka yang berhasil dengan mimpinya, berdiri tegak memegang harapannya, seolah-olah memberikanku isyarat kalau aku sudah berada pada tingkat yang berbeda dengannya. Jauh, sampai tak pantas disandingkan lagi dengannya. Aku iri. Bahkan rasa iri ini membuatku malu untuk bertemu ataupun sekedar menyapa. Menutup diri saat ini jadi pilihan terbaik. Sering bertanya, apa hidupku ini hanya berputar soal ketidakpastian? Tapi apakah
ketidakpastian hanya menghampiriku. Dan mereka di luar sana diberi reward jalan tol untuk meraih tujuan hidupnya. Kok mudah banget ya mereka berdiri bersama mimpinya. Mereka berhasil membuat jalan cerita mereka sendiri, sedangkan aku masih hanya terjebak dalam pertanyaan, aku ini harus mengikuti mimpiku yang tidak pernah pasti, atau mengikuti keinginan orang lain yang sebenarnya tidak aku sukai. Terlalu banyak kekurangan yang aku miliki, hingga aku ngerasa pantas untuk menghinakan diriku sendiri. Dengan semua ini, aku mulai sadar kalau dunia bukan lagi dua warna yang saling bertolak belakang. Ada puluhan warna yang mesti diartikan. Tak jarang juga fase yang seharusnya jadi momen paling penting, tapi aku harus merasa terjebak dalam pilihan yang sebenarnya gak bisa dipilih. Kalaupun ada pilihan yang bisa dipilih, otakku hanya bertanya kepada hati, apakah pilihan ini nanti bakal tepat? Atau hanya bikin masalah makin kacau? Semua pertanyaan ini membuat sekte sendiri dalam bentuk lingkaran di otakku. Sampai akhirnya kembali lagi di pertanyaan awal. Siap gak ya mulai jalan? Aku ini harus ngapain? Aku sebenarnya mau apa sih? Kritis. Inilah kata yang tepat untukku di ambang kehancuran. Aku berdiri dengan siap melangkah terjun ke jurang kegelapan. Jurang gelap yang dulu katanya adalah masa yang luar biasa. Hingga dulu membuatku menginginkan cepat berada di sana. Dulu katanya fase itu akan membuat kita menjadi manusia seutuhnya, dengan pilihan hidup sendiri. Masa puncak setiap manusia. Dewasa. Ya, fase dewasa. Ternyata dewasa gak semenarik itu. Terlalu banyak kepahitan yang harus ditelan. Andai dewasa menjadi pilihan, aku tak akan memilihnya. Tapi disinilah aku sekarang, dituntut untuk jadi dewasa. Padahal gak semua orang siap untuk fase itu. Kata dewasa terdengar keren, tapi terlalu riwah untuk diselesaikan. Apa kamu juga merasakan itu semua? Kamu gak sendirian kok. Pahit ya? Pahit memang. Gak enak. Tapi belajarlah dari obat. Obat yang pahit memberikanmu hidup setelah sakitmu. Setiap manusia punya kekurangan. Tapi di balik kekurangan ada kelebihan yang menyelimutimu, agar kamu dapat menopangkan badanmu untuk melangkah menghampiri mimpimu. Bulan yang memiliki kekurangan bisa kok bersinar indah di malam gelap. Bulan bergerak untuk menutupi kekurangannya, memanfaatkan tubuhnya untuk memantulkan sinar matahari, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir mataharilah yang sempurna. Tapi semua insan memuji keindahan bulan pada waktunya. Begitu juga dengan matahari, terlihat sempurna tapi tak dapat menerangi malam. Karena matahari juga butuh waktu untuk terbit memancarkan sinarnya. Semua hanya soal waktu. Kapan dan siapa yang akan memeluk mimpinya hingga menariknya dari dunia semu ke dunia nyata. Kamu juga akan bersinar seperti bulan di malam hari dan matahari di tengah siang. Tapi semua butuh waktu. Waktu untuk berproses. Dalam proses butuh kesabaran.
Karena siapa yang sabar dan menikmati prosesnya, maka ia akan sampai di garis finish tepat pada waktunya. Sabar yang akan membimbingmu ketika orang-orang di sekitar meninggalkanmu. Hukum alam terdengar tak adil, tapi semua butuh pasangan kan? Begitu juga yang hidup pasti akan mati dan yang datang pasti akan pergi. Jika kamu saat ini masih meragukan dirimu, maka mari berhenti. Cerita indah hanya akan dibuat oleh tanganmu sendiri. Bila kamu membiarkan orang lain masuk dalam penulisan kisahmu, maka kamu gak akan mendapatkan akhir yang bahagia. Karena kamu terlalu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain yang hanya membuatmu harus diam di tempat. Kamu itu adalah sutradara, penulis, sekaligus pemeran dalam cerita hebatmu. Mari keluar dari jurang yang gelap itu dan melangkah ke dunia yang terang benderang. Semua pilihan akhir perjalananmu ada di tanganmu. Jika kamu lelah, maka berhentilah sejenak untuk beristirahat. Dan ingat bahwa perjalananmu masih harus diteruskan. Jangan terlalu lama berhenti di tempat yang tidak ingin kamu pijaki. Segeralah berjalan hingga berhenti di tempat yang seharusnya yang telah kamu tuliskan. Jangan menyerah untuk bangkit dari kegagalanmu, karena yang sukses tak pernah menyalahkan kegagalannya, dan yang gagal akan terus diam hingga semua cerita berujung pada penyesalan. Kamu adalah orang yang berani berjuang dan akan terus begitu hingga Tuhan berkata waktunya pulang. Cerita hebat akan lahir dari orang yang hebat di waktu yang tepat. Percayalah, kamu akan menggapainya karena kamu adalah orang yang hebat itu. Hey, Dandelions Daffodil, teman-teman, semangat ya membuat cerita hebatnya. Dan semoga podcast ini selalu membantu kamu. Tepat setelah mendengarkan podcast ini, aku berharap kamu akan menjadi orang yang memiliki semangat baru, membuat hal baru dengan senyuman yang baru. Semangat berproses selalu, dan selamat malam dari kami berdua, Cio and Lee, Dandelions Daffodil.